Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus sabdamu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, seiring dengan berkembangnya ilmu dan peralatan medis yang ada, manusia kini mampu menciptakan alat-alat yang mampu membantu mengatasi segala keterbatasan yang dimiliki manusia. Orang-orang yang mengalami cacat fisik seperti tuli, bisu, dan lumpuh kini mampu dibantu dengan canggihnya teknologi dan peralatan medis. Walaupun begitu, kemampuan manusia itu tetap saja terbatas, sebab selalu saja muncul penyakit-penyakit baru yang juga belum mampu untuk disembuhkan oleh tenaga medis. Saudara-saudariku yang terkasih, di zaman Yesus, bagi orang-orang Yahudi, penyakit dan cacat fisik adalah hukuman dari Allah karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Maka dari itu, orang-orang yang sakit dan cacat fisik
seringkali dijauhi dan disingkirkan. Hal inilah yang membuat Yesus menaruh belas kasih kepada mereka yang terpinggirkan. Bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini menceritakan tindakan belas kasih Yesus dengan menyembuhkan seorang yang tuli dan gagap. Yang menarik dari kisah penyembuhan ini adalah Yesus tidak hanya bersabda, tetapi juga melakukan beberapa tindakan fisik dengan memasukkan jarinya ke telinga orang tuli tersebut, lalu meludah dan meraba lidahnya. Setelah melakukan itu, Yesus pun berkata, "Efata," yang artinya terbukalah. Dan terbukalah telinga orang tuli itu, dan ia pun juga dapat berkata-kata. Saudara-saudariku yang terkasih, kisah penyembuhan ini hendak menunjukkan kepada kita bahwa Allah sungguh telah berkarya dalam hidup manusia dengan tindakan yang nyata. Ludah yang semula mengekspresikan penghinaan dan merendahkan orang lain, kemudian dipakai Yesus untuk menyembuhkan dan mengangkat martabat manusia. Apa yang dilakukan Yesus ini memang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dalam nubuat mesianiknya, Yesaya menyampaikan bahwa akan tiba saatnya bagi Allah menyembuhkan yang tuli dan gagap. Bandingkan Yesaya bab 35 ayat 5 sampai dengan 6. Dan dengan demikian kemuliaan Allah dinyatakan bagi manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam kehidupan sosial saat ini, kepedulian terhadap para penyandang cacat, kaum difabel, memang semakin bertumbuh. Yang justru sering menjadi persoalan adalah munculnya sifat-sifat egoisme, sehingga kita yang menjadi tuli hati atau menutup telinga terhadap nasihat-nasihat baik yang disampaikan orang lain kepada kita. Selain itu, kita juga seringkali gagap atau bisu dalam mewartakan kebaikan kepada sesama, sebab kita lebih sering menjelek-jelekkan orang lain, menyebarkan gosip, saling mencaci dan mengujar kebencian, serta merendahkan orang lain. Maka dari itu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita membuka kembali telinga, mulut, dan hati nurani yang tertutup itu, agar kita dapat mendengarkan nasihat-nasihat baik, serta mewartakan kabar gembira dan sukacita kepada sesama kita. Ya Allah yang penuh belas kasih, ampunilah kami bila selama ini kami menutup nurani kami, sehingga kami menjadi tuli dan bisu terhadap warta kebaikan. Sudilah kiranya Engkau menjamah telinga, mulut, dan hati nurani kami, agar terbuka terhadap sabdamu yang menyelamatkan, sehingga kami tidak jatuh dalam kepekakan dan kebisuan nurani. Semoga kami pun nantinya dapat melakukan hal-hal baik yang dapat menyenangkan hatimu dan sesama kami. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.